Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan. Anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gedhog kulon ngundang Gus Miftah, Lurah Supriyana, lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah atus ning bele, najan gagah manuke. Gede ya Pak Lurah ya. Kecamatan Duren Grauan Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah, lumayan gagah. Ono gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Oh, bosok iso nek kaget aku. Muni wis enak cah iki mau mangan ora nyanyi. Dolaning sawah dos ning kali, kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki. Ibu-ibu jalan saksikan apa badan? Sego berkat rasane nikmat,
Sego gandum sayure asem beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Istiwa tak ya balsem. No, Allah menolak tua. No. Baru begitu no apa-apa kesel. Tawon. Wi sing nyelonjorke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Saya apa? Iyuk ya. Yang pun pengajarnya sampai subuh mau. Los, rebel. Lanjut. Nah, orang kalau dikasih dunia sama Allah, bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kula pesen, ayo awake dhewe seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam ini kreatif, Pak? Gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Cangkeme wong kene iki lho. Orang gue helm Pak sama. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Pak Lurah itu paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang ya. Kalau saya di Lampung Pak Lurah, jadi besarnya kayak belalai gajah. Lu kurang ajar jajan delok, ya mah delok. Emangnya aku cowok apa? Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi seneng. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV/AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup. Itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserot. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih, tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya, tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori tok, coba jenengan prakteknya. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis, makan dan minum di pondok gratis, belajar gratis.
Padahal santri pondok itu kalau makan, Pak, subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring. Metutuk dah. Saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan. Kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya di uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau 5, madep mantep mangan melu marotuo. Bahkan M10, madep mantep mangan melu marotuo moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15. Madep mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon. Morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1. Nopo Pak? Madamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit, Pak. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian di lokalisasi pertama kali. Untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena, Pak, mereka kurang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Digo sholat, atau digo lemek, atau gimana? Ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Ayo coba dipegang. Orang minum terus gak ada yang dikeluarkan gak sehat. Pasti sebelin. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar gak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kurang ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuma nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gitu kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih umum. Akan mikir, saya dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang hidup kulon ya kurang ajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Dua wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya tak kok.
Ya malu guyu. Bajune ya muslimah. Ya ngaku gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang nggak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang suudzon seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah. Kalau lurah kelasnya fitness, awalnya fit, hatinya ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Sesuk lak tenan 9 tahun. Lurah rang ngundang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bokonge udunen selawase. Setuju? Sesuk tak goleki waktu bengi adem. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir, harapan bayar gampang Pak Lurah, bayar saya pakai BPJS. Nah, uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi di kau kalau pesan Pak Lurah, walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Oke, leres nih Pak Lurah. Didatangi saja rumahnya. Saya itu nggak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isine ra kira-kira. Bener ono dalil, Roksul yatim famsah. Kepala anak yatim diusap. Maksudnya ini diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mong 1.000 diwirang-wirangi di hadapan orang 1000, kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu, tapi kalau anaknya goblok, dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama. Tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, Dek, kayak Pak D-mu mulai jaluk sangu. Wih, mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh. Begitu anaknya punya uang saku banyak, mulai cerewet. Dek, sini ibu yang simpen. Mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Nah, kandhane betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuma tambah kali. Nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Lah, apa keutamaan sedekah? 1, menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Senajan to infake mung 1000, ketok plung-plung. Wong kene iki lucu, infak 1000 ngrokok kotang. Padahal duit 1000 gambare patimu ra nyekel pedang, kok dilebokke kotang. Sedebacok susu muyu. Coba Lurah ya. 1000 ning kotang iki lho. Kupaya kok iki yo Lurah iki. Lurah endi iki? Oh Duren. Yo Lurah Duren yang ngundang dhewe. Turan kok numpang. Alasannya aku diundang kok ya numpang mau.
Wong luwih lemu ra kuat kal karo sing kuru. Keren turan. Iki lurah Ibu Diono iki. Kok gedung wetan, gedung kulone wani, gedung wetan rawani. Kelaran di duit ya nganu Bud, gawe keterangan SKTN. Jual keterangan tidak mampu. Lurah turen batin kiai ini dancuk. Pak, sudahan lah Pak, mau NU ini menang ya isen-isen. Orang sae kebak, disai. Apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jangan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang no bidoni, mau bidoni siji. Kalau perempuan mau sedekah, uang itu dari suami, tolong minta izin sama suami. Kecuali dari awal suaminya bilang, nyobuk tak kasih uang terserah kamu untuk apa. Untuk belanja boleh, jajan boleh, sedekah boleh. Tapi kalau cuma nitip, kamu mau mengambil titipan suami untuk sedekah, izin sama suami. Mas, boleh nggak saya pengajian sedekah? Ya. Saya itu sepakat Pak, keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono. Oh, ana bulurah iki. Oh, ora bulune ayu. Tapi ki aneh meneh lho, sing wedok putih seneng ireng ya. Kita esok Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik. Lah Bu Budiono mlebu surga bersabar di bojo kaya ngene. Rezeki ini. Loh, tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dia anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik dan sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Kan bocah-bocah adrah wajahmu jelek le, insya Allah besok istrimu remuk. Kira-kira manis. Jadi Pak Lurah Budiono kalau di Jogja panggilannya Irma. Irenge Masya Allah. Lurah sewenang modar Pak, modar Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Yo, maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah. Kamu itu langsung yes. Karena begitu Pak, cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik ya, karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah, sing metas sing putih sing wedok, sing golong komeng ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh. Ada nih wedok lah tuh wong lanang. Bila banyak kasus korupsi di Jakarta itu Pak, itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh ya perempuan Pak. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Mungkin apa betul? Ya, hati-hati. Perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Oten. Kalau ini lucu kan kalau ngaji oleh Pak Prabowo. Orang takon ini, Gus, mau apa Pak Prabowo nyalon presiden kan duwe bojo.
mosok presiden ra duwe bojo, masa presiden gak punya istri? Tak jawab, sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Betul. Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lah Pak Camat aku curiga ini. Iki sama nama iki kades endi? Iki Wahyudi. Teko keri wetenge gedhi. Abidi ada nuwun. Sesuk ngundang dhewe. Teko keri ra ngundang. Pinter kok munggah panggung bal kota infake metu dadi ra melu ngundang. Iki. Seluruh itu ren kompak teko kabeh. Iya sing wani ngundang ya mau Supriyono tok. Burung, Pak. Kari-kari. Makan nongko minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata lu rekene jenenge ya Supriyono, Eko, Budiono lah. Kan jeneng desa, jeneng desa. Surono. Sopo meneh? Lurah meneh. Iki lurah apa tadi? Ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak. Aku kuat nyewa terop. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang, harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Kan tendanya sakmene, kudune jamaah mau sakmene tok. Ya lah kere. Samatar we protes ya rawani ya rumangsa urunane titik lho. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa aqradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegasnya napa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin ini bondone nambah, pahalane nambah. Yakin mawon. Kula niku wingi mangkat haji kalau cerita. Bapak saya itu kan mau berangkat haji, Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furoda. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun, njenengan wong tua kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftar ke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti jadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata. Napa kata-katane? Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Akhirnya kalau yang berangkat cuma bapak ibu saya, Pak, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuma satu, sehingga mertua saya cuma sepasang. Lah bojoku papat, modar aku ya. Wolu Pak. Itu hikmahnya wong lanang bojo siji iki kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustadz yang istrinya banyak, ala Gus minta kelasnya kaya tikus. Apa aku mlebu metu lenge mung siji. Tak jawab, hurra papa. No bot. Umpam aku gelem rabi meneh, wong wedok tak rentengi Pak. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang awal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. Satu orang 600 juta. Wis kula yakin.
Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita tuh lucu, punya uang untuk beli mobil kita bangga, tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Pun, wong lima lo daftar lagi. Sesuk ayo gampang boleh meneh pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftar lagi kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu, mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan kayaknya artis. Pada kemudine gedok ulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertain, sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus minta. Allah Maha Adil. Allah nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan bersama. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad ya berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya. Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa, Bu. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh. Le, bapak wis tuwa. Aku tuh kok tanah kuburan le. Aduh, Pak. Aku pikir macam-macam. Rasanya aneh gak apa-apa. Ini siap-siap nih. Pun bapak masih panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti merokok usia 70 tahun. Saya nggak ngerokok sama sekali. Bapak saya perokok berat. Sampai usia 70 tahun. Rokok. Saking saya khawatir pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Bukan ahli hisab Pak, ahli sunni, nyusu geni. Malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok. Berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Dan adalah saya itu belas orang rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu kalau cari anak menantu senang yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya itu nggak bisa ngerokok Pak. Dari dulu Pak Camat nggak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya itu wah trauma. Saya bilang perokok itu nggak bisa tua Pak, karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Jadi jadinya ngerokok semua lalu tahun. Awak mana Budiono cakap ireng mesti ngerokok ya. Orang ngambung Pak Budi nganti kaya ngambung asbak jangan. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok, mengurangi rokok temannya. Pak Supri rokok Pak Supri? Rokok karena rokok lemu cai. Tapi bener ding lawang lemu ki potongnya gede manungnya cilik. Lah Pak Supriyono potongnya cilik berarti manungnya wangi beri.
Yang nomor itu tanggung itu apa? Jaranan? Enggak, makanya kalau di sini ada tanggapan jaranan tuh ada. Ya itu uang gedok kolon itu. Lah diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat, tapi lah tanggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamu kok jaranan ki ngundang demit, kok sing teko wong gedok wetan. Berarti wong gedok wetan kok ya demit. Berarti Budiono lurahe. Ya, kita lestarikan Jadilan, Jaipongan, Jalan Kepang, tapi jangan sampai mengalahkan pengajian. Pengajian nanggap Jalan Kepang, bawa uang saku banyak, pengajian 1000. Berarti Gus Dur tak kalah karo demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Apa namanya bulan Muharram ini? Karena memang salah satu keutamaan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan, aku kok sedekah kiri Gus, Anda salah. Sedekah itu investasi. Yang namanya investasi itu tambah nggak berkurang. Ya kan? Investasi itu tambah bukan berkurang. Maka nyuwun sewu, dari ini ngeten nih. Kenapa ke orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang Ahlussunnah bahasa barokah. Kan nggak? Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa ki lak mung loro bentuk itu. 1 sumakar, 2 kirmasu. Apa itu sumakar? Sugih macah kere. Ana sing kirmasu kere macah sugih. Kira-kira wong gedhok kulon kata sumakar apa kirmasu? Kirmasu, kere macah sugih. Loh, aku bayangin gini Pak, kan saya tuh ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Saya besok bulan Oktober tuh dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Karena aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP, maksudnya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Udah kulon, murah, dinyang. Itu diling-iling, udah wetan, turen, mendingan lagi mau tanggung. Jadi harus aku ini ya niatnya ngundang ngaji, syukur-syukur DP. Orang cerita aneh ngaji berurusan DP karena cerita. Soalnya lurah belum ngaji, insya Allah selamat. Sampai nguntal dana desa, amin. Pokoknya itu lurah-lurah saya tahu kapan selamat ya, amin Allahumma. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang hasanah Ahlussunnah itu nyata. Nyata. Sumakar sugih macak kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu, pejabat ki lha iso kudune sumakar, polisi ki sumakar, tentara ki sumakar, sugih macak kere. Aja maket-maket iki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah wong kutha niku rata-rata kirmasu, kere macak sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, macam-macam, tapi sertifikatnya ning bank, BPKB ini penggadaian. Lah wong desa-desa iki lho, ya Allah mangane mung tiwul, sambele, terasi, lawi, iwak asin, tempe goreng, tapi sawahe ombo-ombo, sapine lemu, mung numpak Vespa tapi motore dhewe, ora kreditan. Dadi nyuwun sewu, Pak. Piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di forum investor Daily Summit 2022. Ini besok 2023 ini sih saya lagi. Itu siapa pesertanya Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden. Sing ceramah saya. Waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Camat? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal di desa seperti Gedok Kulon.
mandiri. Lah gimana enggak? Mangan sego yo berase dhewe, mangan sayur yo sayure dhewe, mangan buah yo buahe dhewe. Ayo mangan pitik yo pitike dhewe, mangan endok yo endoke endoke pitik yo. Oke dhewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak itu lebih kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota? Gini apa betul? Ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu waduh, hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak. Dari kecil sudah dimong, makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak kakinya bersih-bersih. Karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker dewe. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya. Tapi ayam kota aku mau berdebar kaget. Kamu kaget? Bila dia ayam kota stres Pak, ayam kota di berdeng dia kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak, 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung atau gulai ayam kota? Gulai ayam kampung, lah sama jelas ayam kampus. Ora Pak Camat. Ya Allah, sampun jam 4:30. Kan belum sholat ngasar. Kula ajeng buka teng Juragan 99 soalnya per maghrib kula ngaji teng garasi MS Blue. Terus dalu teng nanti ya pun pakis. Kalau ki adil pengajian itu udah kulon amplopnya pas-pasan diambil ke Juragan 99. Ya lumayan sudah disilat. Matur Pak Supriyono, mugi-mugi dosane gede, sone berkah. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Ono bener Jatman. Kalau Nadia Fatihah, Binjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara. Diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia Nikola Habib Lutfi. Ketua Jatman ya Habib Lutfi. Binjang saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketua kula, ketua panitia Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi, sing buka Pak Jokowi. Muga-muga lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.